Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jaka Satrio dari jurusan Proteksi Tanaman 2022. Di sini saya akan membuat video tentang replikasi DNA. Nah, proses replikasi DNA itu adalah proses penggandaan rantai DNA yang terjadi pada sel sebelumnya. Pembelahan sel. Nah, proses replikasi DNA ini dimulai dengan pemisahan kedua untai DNA yang saling berpasangan. Kemudian, setiap DNA untai berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang baru. Setelah itu, yang komplementer. Nah, proses ini melibatkan beberapa enzim dan protein yang bekerja secara koordinasi seperti helikase DNA dan polimerase dan ligase. Selanjutnya, tahapan-tahapan replikasi DNA. Tahapan replikasi DNA meliputi identifikasi lokasi awal penguraian DNA, pembentukan garpu replikasi, dan inisiasi serta pembentukan gelembung replikasi dengan DNA baru. Kemudian, proses replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Artinya, setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri dari satu untai lama dan satu untai yang baru. Setelah replikasi selesai, primer DNA dihilangkan dengan celah tersebut akan diisi oleh DNA polimerase. Lalu, setiap fragmen akan menyatu dengan enzim DNA ligase. Pada bagian akhir replikasi, setiap molekul DNA mengandung satu untai cetakan DNA yang satu yang baru dan sintesis 6. Fungsi utama dari replikasi DNA adalah memastikan bahwa informasi genetik yang terkandung dalam molekul DNA diwariskan dengan akurat selama pembelahan sel. Bagaimana jika DNA tidak terreplikasi? Jawabannya, jika DNA tidak bereplikasi, tidak akan terjadi pembelahan sel, atau sel akan membelah namun tidak memiliki DNA sehingga tidak dapat berfungsi. Replikasi DNA terjadi pada fase apa? Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prakariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Pada waktu eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase siklus sel sebelum mitosis atau meiosis. Pada replikasi DNA, mengapa rantai untai harus dipisahkan pada replikasi DNA? Selama replikasi berlangsung, helix ganda DNA akan dilepaskan dari nukleosom untuk pertama kalinya. Dan kedua, untai dipisahkan supaya bisa mengekspor basah yang tidak berpasangan. Pembukaan ini dilakukan oleh protein yang disebut helikase. Baik, faktor apa saja yang dibutuhkan pada proses replikasi DNA?
replikasi DNA dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu RNA primase untuk menggabungkan nukleotida dan nukleotida RNA agar dapat membentuk polimer atau kelas lain asam nukleat. DNA polimerase berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Nah, bagaimana proses DNA terjadi saat DNA mengalami translasi pada saat sintesis protein? Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses transaksi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Nah, kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Nah, enzim apa saja yang terlibat dalam proses replikasi DNA? Nah, enzim terlibat dalam proses DNA replikasi adalah 1. Helikase, 2. DNA primase, yang ketiga DNA polimerase, yang keempat DNA ligase, yang terakhir topoisomerase. Nah, langkah-langkah replikasi DNA yang benar adalah tahapan replikasi. 1. Identifikasi lokasi awal replikasi DNA. Tahapan pertama disebut juga dengan origin of replication, yang merupakan penentuan awal lokasi untuk melakukan replikasi. Kemudian yang kedua, penguraian DNA rantai ganda ke DNA rantai tunggal. Yang ketiga, pembentukan garpu replikasi. Yang keempat, regulasi dan inisiasi. Nah, yang kelima, pembentukan gelembung replikasi. Baik, urutan langkah-langkah mekanisme replikasi DNA. 1. Helikase membuka heliks ganda DNA induk. Yang kedua, protein pengikut untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Yang ketiga, untai utama disintesis secara terus-menerus pada arah 5. Yang keempat, DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dan DNA. Baiklah, mengapa diperlukan adanya proses replikasi DNA? Nah, DNA harus bereplikasi agar dapat menghasilkan DNA baru dapat diwariskan ke keturunannya. Jadi membelah agar tetap setiap anak sel baru memiliki salinan informasi genetik agar memiliki fungsi mekanisme yang baik. DNA harus direplikasi dahulu sebelumnya. Dalam proses replikasi DNA membuat banyak salinan dirinya sendiri. Ini adalah polimerisasi biologis yang berlangsung dalam urutan inisiasi, perpanjangan, dan terminasi. Ini adalah reaksi dikatalis oleh enzim. DNA polimerase merupakan enzim utama dalam proses replikasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang replikasi DNA atau proses replikasi DNA. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.